Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran IPA, yang dimana pada pertemuan kali ini anak-anak semuanya kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari titik sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini diharapkan nantinya anak-anak semua itu mampu mengetahui struktur organisasi kehidupan serta mampu mengetahui sel dan bagian-bagian dari sel. Oke, ini adalah sebuah struktur organisasi. Nah, apakah di kelas kalian ini ada struktur organisasi kelas? Kalau ada, apakah kalian ini terlibat dalam sebuah organisasi tersebut? Oke. Nah, kalau kalian terlibat dalam sebuah organisasi kelas, berarti kalian semua ini merupakan bagian dari kelas kalian, ya. Di mana kelas kalian ini merupakan dari kelas bagian dari kelas 7, yaitu kelas 7A dan 7B. Nah, ruang lingkup yang lebih besar lagi, kelas kalian ini, kelas 7 ini merupakan bagian dari SMP atau MBP, SMP atau MTS. Itu dari bagian dari sekolah kita ya. Nah, ternyata ruang lingkup yang lebih besar lagi, sekolah kita ini, MBS ini merupakan bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan atau kota dan juga seterusnya. Ya, artinya kalian semua ini sebagai peserta didik yang merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah yang ada di kecamatan. Oke, kalau misalkan kita urutkan nih, urutan unit-unit ini, dia akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Nah, di mana hierarki struktur ini dinamakan dengan hierarki biologi yang akan membentuk suatu organisasi kehidupan. Ya, bagaimana dengan urutan hierarki struktur organisasi pada kehidupan? Oke, kita akan langsung membahasnya. Organisasi kehidupan. Nah, semua makhluk hidup tubuhnya ini tersusun atas kumpulan sel, ya, dimana sel itu apa sih? Sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi semua kegiatan hidup dari makhluk hidup ini adalah perwujudan dari proses yang terjadi di dalam sel. Nah, kemudian sel-sel ini nanti mempunyai bentuk dan mempunyai fungsi yang sama. Jadi sel-sel yang mempunyai bentuk dan mempunyai fungsi yang sama, dia akan bergabung dan bekerja sama membentuk sebuah jaringan. Nah, kemudian contoh dari sebuah jaringan ini ada jaringan otot, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat dan lain sebagainya. Kalau pada tumbuhan contohnya ada jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini merupakan lapisan terluar atau merupakan lapisan sel yang paling luar. Oke. Nah, kemudian suatu jaringan saja tidak akan bisa melakukan fungsinya yang lebih besar tanpa bekerja sama dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, jadi beberapa jenis jaringan-jaringan ini akan bekerja sama membentuk sebuah organ. Jadi jaringan-jaringan yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama, dia akan membentuk sebuah organ. Contohnya ada organ jantung, kemudian ada hati, ada lambung dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari organ. Nah, selanjutnya sama halnya dengan sel dan jaringan, beberapa organ ini yang saling berkaitan akan membentuk sebuah sistem organ. Contohnya apa sih sistem organ? Misalkan pada tubuh kita nih ada sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan kita ini terdiri dari organ-organ tertentu seperti ada laring, trachea, kemudian bronkus dan paru-paru. Nah, ini merupakan sistem organ pernafasan. Oke. Nah, kemudian contoh lainnya ada sistem organ pencernaan, ada sistem saraf, ada sistem darah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sistem organ yang satu dengan sistem organ yang lainnya ini dia akan bekerja sama
bekerja sama sehingga terbentuknya sebuah organisme atau individu, ya. Nah, tubuh organisme tersusun atas beberapa sistem organ, ya kan? Di mana nih urutan organisasi ini terdiri dari awalnya dari sel, kemudian sel membentuk sebuah jaringan, jaringan membentuk sebuah organ, kemudian organ membentuk sebuah sistem organ, dan sistem organ dengan sistem organ yang lainnya akan membentuk sebuah organisme. Nah, inilah yang disebut sebagai organisasi kehidupan. Oke, kita bahas satu-satu. Pada pertemuan kita kali ini kita bahas lebih mendetail tentang sel. Nah, tadi sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup atau organisme, di mana sel ini menjadi komponen dasar yang menyusun jaringan tubuh dari makhluk hidup, baik itu yang uniseluler ataupun multiseluler, ya. Di mana pada organisme uniseluler, sebuah sel ini merupakan satu individu nih. Jadi segala aktivitasnya itu dilakukan dengan satu sel. Seperti proses respirasi, proses pencernaan makanan, sampai proses berkembang biak ini dilakukan dengan satu sel. Beda halnya dengan organisme multiseluler tadi, ya, di mana pada organisme multiseluler sel-sel ini akan saling bekerja sama membentuk sebuah jaringan, kemudian jaringan membentuk sebuah organ dan lain sebagainya sampai terbentuk sebuah organisme. Ya, itu untuk organisme multiseluler. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 atau 1665. Nah, setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural ini berbeda. Apa saja sih selnya? Ada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Di mana pada sistem 5 kingdom yang sudah pernah kita bahas di semester lalu, hanya golongan atau hanya kelompok Monera saja yang masuk atau yang memiliki sel prokariotik, contohnya seperti bakteri dan ganggang biru. Sedangkan protista, kemudian ada jamur, kemudian ada tumbuhan, hewan, nah ini termasuk semuanya terdiri atas sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani di mana yang berarti sejati atau sebenarnya, yang merupakan sel yang memiliki inti sel, dan inti sel ini terbungkus oleh membran inti. Jadi, sel eukariotik ini, nah yang ditandai merah, dia ini mempunyai inti sel, dan inti sel ini dia terbungkus oleh membran inti, ya. Sedangkan sel prokariotik, nah ini berasal dari bahasa Yunani yang dimana prokariot, nah pro ini berarti sebelum dan kariot ini berarti nukleus. Artinya sel prokariotik ini memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti selnya ini tidak diselubungi membran inti. Nah, di mana ini intinya, ya? Di mana nih inti sel ini atau nukleus, nah ini inti sel, dia ada inti sel tapi inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti. Itu adalah sel prokariotik. Oke, adalah gambar sel prokariotik, di mana pada sel prokariotik ini terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik ini ternyata memiliki struktur yang lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik. Kenapa? Karena pada sel prokariotik ini, nah dia tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Kalau tadi sel eukariotik ini inti selnya dibungkus oleh membran, kalau sel prokariotik ini tidak. Jadi dia yang membuat lebih sederhana. Ya. Kemudian batas sel pada sel prokariotik ini adalah membran plasma. Ini membran sel. Di mana di luar membran plasma ini terdapat dinding sel yang kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jelly. Nah, ini adalah dinding sel yang kuning. Ya. Nah,
sebagian dari bakteri ini memiliki flagela. Ini adalah flagela, di mana flagela ini sebagai alat gerak, dan pili sebagai struktur pelekatan. Ini adalah pili, atau keduanya yang menonjol dari permukaan. Ini adalah flagela, ini adalah pili pada bakteri. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian sel, di mana pada umumnya sel ini memiliki 3 bagian utama, yaitu ada membran sel atau disebut juga dengan selaput plasma, ada inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Oke, kita akan bahas satu persatu beserta bagian-bagian dari organel-organel sel yang lainnya. Yang pertama adalah membran sel atau selaput plasma. Nah, ini yang ditunjukkan merah disebut dengan membran sel. Membran sel ini adalah batas antara bagian luar dan dalam sel yang melapisi dan membungkus seluruh inti atau seluruh isi sel, disebut dengan membran sel. Membran sel mempunyai fungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dan sebagai pelindung sitoplasma. Ini adalah fungsi dari membran sel. Jadi masuknya oksigen, kemudian dan zat makanan, dan mengatur keluarnya sisa-sisa metabolisme dalam sel. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan lapisan keluar pada sel tumbuhan yang terbuat dari selulosa. Apa sih fungsinya? Nah, dinding sel mempunyai fungsi untuk membantu menjaga tekanan dalam sel. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada inti sel atau nukleus. Nah, di mana inti sel ini merupakan otak sel yang berbentuk oval atau bulat. Ini adalah inti sel pada sel hewan, ini adalah inti sel pada sel hewan. Di mana fungsi dari inti sel ini dia mengatur seluruh kegiatan dan semua aktivitas yang ada dalam sel. Di mana dalam inti sel ini terdapat kromosom. Nah, kromosom ini yang berperan dalam proses atau dalam menentukan sifat keturunan atau hereditas. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini sitoplasma di sini berada di antara membran sel, dan membran inti. Ini adalah sitoplasma yang merupakan cairan yang mengisi seluruh bagian sel. Di mana membran sel ini, sitoplasma ini mempunyai fungsi sebagai tempat metabolisme dan juga aktivitas sel. Di mana pada sitoplasma ini guna untuk melangsungkan proses-proses kehidupannya, ya. Nah, di mana sel-sel ini ternyata memiliki organel sel yang berada pada sitoplasma. Gitu. Apa saja organel selnya? Pertama nih kita bahas ada sentrosom. Sentrosom merupakan bagian dari sel hewan yang dapat mengandung 1 atau 2 sentrosom. Ini adalah sentrosom, di mana fungsi itu membantu dalam proses mitosis atau pembelahan sel. Yang selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas ini, sini ada kloroplas. Dia itu plastida berwarna hijau yang merupakan bagian sel tumbuhan, di mana kloroplas mempunyai fungsi membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari yang kita kenal sebagai proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Nah, RE ini sistem membran yang menghubungkan antara membran inti dengan membran sel, di mana struktur RE ini seperti tabung yang ditemukan di dekat nukleus. Ini adalah RE. Ya, fungsinya itu untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Ada 2 jenis nih dari RE atau retikulum endoplasma. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Oke, selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan bagian sel yang mengandung RNA. Apa sih fungsi dari ribosom?
ribosom mempunyai fungsi sebagai pembentukan protein. Nah, di mana ribosom ini merupakan titik-titik halus yang berada di dalam RE. Ya, ribosom ini ada yang menempel pada RE dan juga ada yang bebas terdapat pada sitoplasma. Organel yang selanjutnya ada badan Golgi. Nah, yang ditunjukkan merah itu adalah badan Golgi, di mana badan Golgi ini adalah struktur fasikuler datar yang tertumpuk satu di atas yang lainnya. Nah, ini badan Golgi ya. Pada badan Golgi ini mempunyai fungsi sebagai alat pengeluaran, yaitu mengeluarkan dan menyimpan hormon serta enzim yang membantu dalam proses transportasi keluarnya dari sel atau sebagai alat ekskresi sel. Yang ke-8 ini ada lisosom. Ini adalah lisosom, merupakan bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai enzim dan bagian dari sel hewan yang terbentuk kantung-kantung selaput. Jadi lisosom ini bagian dari sel hewan ya, yang mempunyai fungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak atau zat-zat asing yang masuk dalam sel karena organel ini berisi enzim pencernaan. Organel yang selanjutnya ada mitokondria. Ini adalah mitokondria, di mana mitokondria ini memiliki dua lapisan membran sel dengan membran bagian dalamnya itu terlipat dan membentuk kristal. Fungsinya sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yaitu untuk menghasilkan energi. Ini adalah mitokondria. Organel selanjutnya ada vakuola. Nih, vakuola pada sel tumbuhan ini dan vakuola pada sel hewan. Ya, sudah jelas terlihat vakuola ini adalah vesikel besar dan berlimpah yang terdapat dalam sel tumbuhan. Nah, ini adalah vakuola pada sel tumbuhan. Vakuola pada sel hewan ada, tapi bentuknya kecil. Vakuola ini mempunyai fungsi membantu dalam penyimpanan zat, mineral, pembuangan sel dan air, dan sebagai cadangan makanan. Ini adalah fungsi dari vakuola. Oke, nah ini ringkasan dari bagian-bagian sel pada sel tumbuhan dan sel hewan yang sudah tadi kita bahas, yang bisa dilihat dan simak baik-baik ya. Oke. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini materi kita selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dicerna dengan baik juga. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti kita lanjutkan di konferensi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.